di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri dengan subpokok bahasan derajat dan radian. Trigonometri dapat diterapkan dalam berbagai bidang, diantaranya astronomi dan sipil. Untuk bidang astronomi, trigonometri dapat digunakan untuk menghitung jarak benda langit dengan matahari atau jarak antar planet. Untuk di bidang sipil, trigonometri dapat digunakan untuk menghitung kemiringan jalan raya, rel kereta api, dan jembatan dalam pembuatan peta topografi bumi. Dengan demikian, pengetahuan dari trigonometri secara lebih mendalam diperlukan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Pada bab ini akan dibahas tentang unsur-unsur dalam trigonometri secara lebih detail. Untuk peta konsep yang akan dipelajari pada bab trigonometri ini adalah yang pertama tentang perbandingan pada trigonometri, meliputi perbandingan sudut, sin, cos sama dan tangan. Kemudian di sini ada secant, cosecant dan kotangan. Adalah kebalikan dari perbandingan sudut sin, cos dan tan. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dipelajari pada video ini. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi trigonometri, lebih fokusnya kepada grafik fungsi trigonometri. Kemudian kita juga akan belajar tentang penerapan trigonometri. Penerapan trigonometri yang akan kita pelajari adalah tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Yang pertama tentang derajat dan radian. Derajat adalah salah satu satuan dalam bentuk pengukuran sudut. Biasanya simbol dari derajat itu adalah seperti ini, atau biasanya ditulis dengan X derajat atau 30 derajat atau 45 derajat dan seterusnya. Untuk derajat sendiri mungkin sudah sering sekali kita mendengar dan menggunakan derajat. Yang kedua adalah tentang radian. Ternyata radian itu adalah satuan sudut lainnya dalam pengukuran sudut. Jadi di dalam sudut itu bukan hanya ada derajat, tapi ada juga yang namanya radian. Untuk notasinya biasanya sering kita gunakan adalah X radian, X rad. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang apa sih radian itu gitu. Di sini saya udah siapin satu buah lingkaran dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Di sini saya punya jari-jari. Kemudian saya juga punya jari-jari. Saya tarik satu garis di sini jari-jari. Nah, dari kedua jari-jari ini akan terbentuk sebuah panjang busur. Nah, seandainya panjang busur di sini ternyata panjangnya itu sama dengan jari-jari yang terbentuk di sini, maka sudut yang terbentuk pada juring yang dibentuk oleh kedua jari-jari ini itulah yang disebut dengan satu radian. Jadi satu radian itu kata lainnya atau didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur dan jari-jari. Jadi satu radian itu adalah perbandingan antara panjang busur dan jari-jari. Ya, atau kalau di sini misalnya kita namakan adalah S, maka di sini perbandingannya adalah S per R. Jadi di sini kalau menggunakan perbandingan panjang busur dan jari-jari, kalau panjang busur dalam satu lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran ya. Berbanding dengan jari-jari itu berarti sama dengan 2πr berbanding dengan jari-jari, sehingga didapatlah 2π radian. Nah, 2π radian ini di dalam satu putaran lingkaran, kalau di dalam derajat itu adalah 360 derajat. Jadi ini bisa kita samakan sebagai 360 derajat itu sama panjangnya seperti 2π radian. Nah, dari sini kita bisa membentuk hubungan antara derajat dengan radian ya. Jadi kalau misalnya 1 derajat itu sama dengan berapa radian sih? Seperti itu. Nah, caranya adalah kita akan mengolah rumus ini. 360 derajat sama dengan 2π radian. Jadi kalau 1 derajat itu sama dengan 360, tinggal kita pindah ruasin aja, jadinya 2π per 360 derajat radian.
Karena ini bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan menjadi pi per 180 radian. Jadi 1 derajat itu nilainya adalah pi per 180. Radian itu adalah satuannya. Jadi ini radian yang pi per 180 nilainya sama dengan 1 derajat. Seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya bentuknya bagaimana kalau kebalikan? Kalau dari radian ke derajat. Kalau dari radian ke derajat berarti di sini saya ubah 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Ya. Saya putar maksudnya gitu. Karena kita mau cari 1 radian, maka kita pindah ruaskan 2 pi-nya ke kanan per 2 pi gitu kan. Jadi 1 radian itu sama dengan, ini karena bisa kita kecilkan jadinya 180 per pi. 180 derajat per pi. Derajat itu dari sini ya, karena dia tidak ada habis dibagi, jadi dia ada 180 derajat per pi. Oke. Atau 1 radian itu bisa sama dengan 1 radian itu sama dengan, ada 2 rumus untuk radian, adalah 57,3 derajat ya. Jadi ada 2 bentuk. Kamu boleh pakai yang di atas, boleh pakai yang di bawah, tergantung dari bentuk soal. Kalau di soal itu ada nilai pi, lebih baik kamu gunakan rumus yang pertama. Kalau di soal itu tidak ada pi, hanya 3 radian, 4 radian, kita lebih baik gunakan yang derajat ini saja. Contoh soal nomor 1, nyatakanlah sudut berikut ke dalam satuan radian. Kita tahu bahwa secara umum bentuk dari radian itu sendiri, rumusnya kalau kamu lupa sama rumusnya, kamu bisa ingat bentuk perbandingannya sebenarnya ya. Bentuk perbandingannya itu adalah 301 putaran. 1 putaran dalam derajat itu sama dengan 1 putaran dalam radian 2 pi rad ini. Ya, kalau kamu lupa sama rumusnya, kamu bisa ingat ini aja. Nyatakan sudut berikut ke dalam 1 radian. Oke. Yang pertama, untuk 45 derajat dirubah ke dalam radian itu adalah 45 derajat per 180 derajat dikali pi radian. Terus tinggal kita sederhanain ini aja ya. Jadi sama dengan 1/4 pi radian. Ini dibagi habis ya, nih 1 ini 4. Yang kedua, 120 derajat. 120 derajat itu kalau mau kita ubah ke dalam radian berarti 120 derajat dibagi 180 derajat pi radian. Maka hasilnya adalah ini 2, ini 3 ya, jadinya 2/3 pi radian. Contoh soal selanjutnya, nyatakanlah sudut berikut ke dalam satuan derajat. Nah, kalau di sini dirubah dari radian ke dalam derajat. Kalau kamu lupa, kamu bisa menggunakan persamaan ini ya. Kamu bisa menggunakan persamaan ini. Tinggal kamu putar aja sebenarnya mau pakai apa. Kalau 2 radian, saran saya tadi adalah kalau kamu lupa sama kalau tidak ada nilai pi-nya, maka kita gunakan yang derajat saja menurut saya ya. Jadi tinggal kamu kali aja 2 dikali 57,3 derajat, itu adalah 114,6 derajat. Untuk yang B, 5/6 pi radian ya, itu sama dengan 5/6 pi dikali dengan rad itu sama dengan 180 derajat per pi. Berarti sama dengan ini habis dibagi ya. Yang ini dengan ini hasilnya 30. Jadi 5 dikali 30 adalah 150 derajat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu pembelajaran tentang radian dan derajat. Semoga kalian dapat memahaminya.